Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang video tutorial metode eliminasi Gauss-Seidel dengan menggunakan Visual Basic. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Hairida Faria Imtinan, Matarisa Putri Utami, Vania Berta Amanda, dan Widya Dwi Puspitasari. Selanjutnya, kami akan membahas tentang persamaan linier simultan. Persamaan linier simultan adalah suatu bentuk persamaan dengan M persamaan dan N variabel bebas. Dapat kita tulis sebagai berikut. Di mana AIJ untuk I sama dengan 1 sampai dengan M dan J sama dengan 1 sampai dengan N adalah koefisien persamaan simultan. XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N adalah variabel bebas pada persamaan simultan. BI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N adalah konstanta pada persamaan simultan. Penyelesaian persamaan linier simultan adalah penentuan nilai XI untuk semua I sama dengan 1 sampai dengan N yang memenuhi semua persamaan yang diberikan. Permasalahan persamaan linier simultan merupakan permasalahan yang banyak muncul ketika berhubungan dengan permasalahan multivariabel, di mana setiap persamaan merupakan bentuk persamaan linier atau dengan kata lain setiap variabel berpangkat paling besar 1. Persamaan linier simultan di atas dapat dinyatakan sebagai matriks. Dari persamaan matriks yang telah kita ketahui, sehingga secara detail augmented matrix dari persamaan linier simultan dapat kita tulis sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan membahas metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Bisa kita lihat, yaitu persamaan linier simultan berikut. Dari persamaan linier simultan yang telah kita ketahui, kemudian kita berikan nilai awal dari setiap XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian persamaan linier simultan dapat kita tulis sebagai berikut. Dengan menghitung nilai-nilai XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, menggunakan persamaan-persamaan di atas secara terus-menerus, hingga nilai untuk setiap XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sudah sama dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya, maka diperoleh penyelesaian dari persamaan linier simultan tersebut, atau dengan kata lain, proses iterasi dihentikan bila selisih nilai XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Yang dapat kita lakukan yaitu kita membuka Microsoft Visual Basic. Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Visual Basic. Di sini kami menggunakan Visual Basic versi 6.0. Kemudian kita klik standar XI 2 kali. Nah, kemudian akan muncul project 1 form 1. Kita besarkan atau kita klik maximize. Projectnya juga kita klik maximize. Nantinya form 1 yang kosong ini kita akan isi dengan objek-objek menggunakan toolbar menjadi seperti ini. Ini adalah form 1 yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa ada kotak yang nantinya dapat kita isi dengan menggunakan koefisien dari X untuk persamaan pertama, begitu juga koefisien X yang persamaan kedua, koefisien Y, koefisien Z, kemudian di sini juga hasilnya, kemudian ada tombol run, ada tombol clear, ada penyelesaian, kemudian ada kotak dari nilai X, Y, Z, ada iterasi,
dan juga ada list box. List box ini berbeda dengan text box. Bagaimana kita membuat text box? Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat dulu text boxnya dengan menggunakan toolbar yang ini, text box. Kita klik, kemudian kita drag. Nah, di sini akan muncul kotak seperti ini. Kita langsung hapus dengan memencet backspace atau mengklik backspace untuk teks satu ini. Nah, kemudian kita dapat menyesuaikan ukurannya. Di sini ukurannya 615 dikali 495. Misalnya kita ingin membuat 855 dikali 495, itu kita klik di sini 855 di white, kemudian di height-nya juga kita ganti. Ini sudah 495. Nah, seperti ini. Ini untuk text box yang pertama. Text box yang kedua itu untuk nilai dari koefisien X kedua, dan text box ketiga itu untuk nilai dari koefisien X yang persamaan ketiga. Begitu juga untuk koefisien Y, kemudian koefisien Z di sini. Nanti dia akan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, untuk text box ini tidak bisa di copy, kita harus membuatnya satu persatu, karena kalau kita copy nanti kode atau scriptnya itu juga tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat variabel dari X dan Y juga Z dan menggunakan label. Kita klik di sini. Nah, ini dapat kita ganti di caption menjadi X. X, kemudian kita dapat ganti hurufnya, jenis hurufnya. Bisa menggunakan Times New Roman, kemudian Arial atau yang lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba dengan menggunakan Times New Roman dengan ukurannya 16. Nah, itu sudah berubah. Begitu juga untuk label dari tambah, sama dengan, dan juga label-label lainnya. Dapat kita lihat yang menggunakan label itu ini variabel X, Y, Z, kemudian ada tambah, sama dengan, penyelesaian, ini juga iterasi, X, Y, Z, dan juga error. Selanjutnya kita akan membuat list box yang nantinya digunakan untuk iterasi. Di sini ada list 1, list 2, list 3, list 4, dan list 5 ini untuk iterasi. Bagaimana membuatnya? Kita dapat menggunakan toolbar yang ini, list box. Kita drag sama seperti text box. Kita juga dapat mengatur ukurannya. Kita akan membuatnya ini sebanyak 5 kali. Dapat dilihat ini 5 kali. Nah, kemudian kita akan membuat tombol run dan juga clear dengan menggunakan command button yang ini. Yang ini maksud saya, command button. Ini kita klik, kita drag, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Misal kita ingin mengubahnya menjadi 1000. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah captionnya menjadi run. Dan juga kita ubah hurufnya dengan jenis Times New Roman, ukurannya 16. Nah, sudah. Kemudian untuk command button kedua juga kita buat seperti itu, sama langkahnya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk objek-objek ini tidak bisa kita copy seperti ini. Kita copy kemudian kita paste, itu tidak bisa, karena nantinya akan berpengaruh kepada kode dan juga script, kode ataupun script yang kita buat. Mungkin itu saja mengenai form dan juga objek. Selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai kode atau pembuatan script untuk metode Gauss-Seidel. Terima kasih. Di sini kami menggunakan 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu ada variabel X, Y, dan Z. Lalu di sini ada list 5 untuk nilai dari iterasi, list 1
nilai dari Y, list 3 untuk nilai dari Z, dan list 4 untuk nilai dari error. Selanjutnya di sini ada comment button run, ada comment button clear, dan ada label penyelesaian. Di sini merupakan text box untuk nilai dari X, text box untuk nilai dari Y, dan text box untuk nilai dari Z. Selanjutnya kita akan melihat sintaks dari metode Gauss Seidel menggunakan Visual Basic. Di sini sub run click dikarenakan kita sedang berada pada comment button run. Di sini kita menggunakan variabel x, y, z. Y1, Y2, Y3 ini merupakan nilai pada iterasi sebelumnya, N itu merupakan iterasi, E merupakan error, dan C ini merupakan konstanta. Nah, di sini ada A11 sama dengan teks 1, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk persamaan umumnya itu A11X ditambah A12Y ditambah A13Z sama dengan A14. Lalu untuk persamaan kedua, A21X ditambah A22Y ditambah A23Z sama dengan A24. Untuk persamaan ketiga, A31X ditambah A32Y ditambah A33Z sama dengan A34. Nah, pada sintaknya itu A11 sama dengan teks 1, lalu A21 sama dengan teks 2. Selanjutnya A31 sama dengan teks 3 sesuai dengan persamaan umumnya, dan seterusnya. Selanjutnya itu kita menentukan jumlah maksimum iterasi. Di sini kami menggunakan jumlah maksimumnya itu 500, tetapi teman-teman juga bisa mengubahnya menjadi 100, 200, dan seterusnya. Selanjutnya menentukan nilai batas toleransi error. Di sini kami menggunakan batas toleransi errornya itu 1 dikali 10 pangkat min 5 atau 0,0001. Selanjutnya, karena kita menggunakan operasi penjumlahan, maka untuk mencari nilai X-nya itu rumusnya A14 dikurang buka kurung A12 dikali Y ditambah A13 dikali Z tutup kurung dibagi, semuanya itu dibagi dengan A11. Begitu juga untuk seterusnya. Selanjutnya itu kita lihat pada objek. Di sini list 1 itu untuk nilai X, list 2 untuk nilai Y, list 3 untuk nilai Z, list 4 untuk nilai error, dan list 5 itu untuk iterasi. Di sini list 1 sama dengan 0 karena kita menggunakan pendekatan X, Y, Z-nya itu sama dengan 0. Begitu juga untuk list 2 dan juga list 3. Nah, sedangkan untuk list 4 kita menggunakan 0 karena kita belum menemukan nilai errornya. Selanjutnya untuk list 5 ini karena ini berada pada iterasi 1. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pendekatan awal di mana X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, untuk yang pertama di sini kita menentukan nilai X, kita lihat dari persamaan X sama dengan A14 min A12 kali Y plus A13 kali Z per A11. Nah, di sini kita akan menggantikan nilai Y menjadi 0. Kenapa? Karena kita belum memiliki nilai Y. Kemudian, kita akan menggantikan nilai Z menjadi 0 karena kita juga belum memiliki nilai Z. Nah, selanjutnya, untuk menentukan nilai Y, kita lihat dari persamaan yang ini. Nah, ini kita akan menggantikan nilai X menjadi X. Kenapa? Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai X yang berasal dari X ini. Kemudian, kita akan menggantikan nilai Z menjadi 0 karena kita belum memiliki nilai Z. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Z, di sini kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, persamaan ini kan ada X. Nah, di sini kita akan menggantikan X menjadi X karena tadi kita sudah mendapatkan nilai X. Kemudian Y ini kita ganti dengan Y karena tadi kita sudah mendapatkan nilai Y yang berasal dari sini. Kemudian kita tuliskan list 1 add item X yang dimana X-nya berasal dari sini. Yang kedua list 2 add item Y yang Y-nya berasal dari sini. Kemudian list 3 add item Z yang Z-nya berasal dari sini. Kemudian list 4 add item 0 karena error sama dengan 0. Kemudian
list 5 add item 2 karena iterasi kedua. Nah, selanjutnya di sini kita misalkan Y1 sama dengan X, Y2 sama dengan Y, dan Y3 sama dengan Z. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke iterasi kedua. Sama seperti tadi, untuk menentukan nilai X, Y, Z, kita bisa menggunakan persamaan yang ada pada pendekatan awal. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat nilai Y, jadi kita masukkan Y, kemudian kita sudah mendapatkan nilai Z pada pendekatan awal, jadi kita masukkan juga Z-nya di sini. Kemudian untuk menentukan nilai Y, ini kita masukkan nilai X, tapi X di sini bukan X yang ada pada pendekatan awal, tapi X yang ada pada iterasi kedua, karena tadi sudah kita dapatkan nilai X-nya. Kemudian untuk Z yang di sini kita masukkan Z yang ada pada pendekatan awal. Kemudian untuk menentukan nilai Z, di sini kita masukkan X yang ada pada iterasi kedua. Kemudian untuk yang Y, ini kita ganti menjadi Y yang ada pada iterasi kedua. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari koefisien dari error, di mana C sama dengan X min Y1 kuadrat plus Y min Y2 kuadrat plus Z min Y3 kuadrat. Nah, Y1 di sini merupakan Y1 yang ada pada pendekatan awal, yaitu Y1 sama dengan X, kemudian Y2 di sini sama, yang di sini Y2 sama dengan Y, dan Y3 di sini adalah Y3 sama dengan Z yang ada pada pendekatan awal. Nah, kemudian selanjutnya ini akan kita akarkan. Nah, selanjutnya untuk list 1 ini kita tambahkan X, list 2 kita tambahkan Y, list 3 kita tambahkan Z, list 4 kita tambahkan C, di mana C di sini merupakan nilai error. Kemudian list 5 kita masukkan 3 yang berarti iterasi ketiga. Nah, sama seperti tadi kita misalkan Y1 itu sama dengan X, Y2 sama dengan Y, Y3 sama dengan Z. Selanjutnya untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, jika C kurang dari E, maka teks 13 digantikan menjadi teks sama dengan X, kemudian teks 14 digantikan teks sama dengan Y, kemudian teks 15 digantikan teks sama dengan Z. Nah, teks 13, teks 14, teks 15 di sini merupakan penyelesaian, yaitu nilai X, Y, Z. Nah, yang di sini X sama dengan teks 13, Y sama dengan teks 14, dan Z sama dengan teks 15. Nah, selanjutnya, tadi kan di sini untuk C kurang dari E. Nah, akan tetapi jika C-nya ini belum kurang dari E, maka kita akan masih menentukan nilai X, Y, Z tadi menggunakan rumus yang ada di atas tadi. Nah, sehingga sama seperti tadi untuk list 1 add item X sampai di list 4 add item C ini. Tapi pada list 5 add item ini kita tambahkan menjadi I plus 3. Nah, terus sama seperti tadi kita misalkan Y1 sama dengan X, Y2 sama dengan Y, dan Y3 sama dengan Z. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke common button yang kedua, yaitu common button clear. Nah, common button clear itu yang ada di sini. Nah, fungsi dari common button clear di sini adalah untuk menghapus iterasi, kemudian X, kemudian Y, kemudian Z, kemudian error, nilai X, nilai Y, nilai Z, sehingga fungsi dari tombol clear di sini adalah untuk mengosongkan text box. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan, yaitu list 1 clear, list 2 clear, list 3 clear, list 4 clear, dan list 5 clear. Begitu juga untuk teks 13 yang digantikan menjadi teks sama dengan clear, teks 14 digantikan teks sama dengan clear, dan teks 15 digantikan dengan teks sama dengan clear. Kemudian kita ensub. Kita selesai membuat kode ataupun script dari metode Gauss-Seidel untuk mencari nilai X, Y, Z dari 3 buah persamaan. Selanjutnya kita dapat mengklik start pada tombol ini untuk mengetahui apakah kode ataupun script yang kita buat ini sudah benar atau belum. Kita klik. Kemudian tak lama akan muncul
kotak dari objek yang kita buat dari awal. Selanjutnya kita klik maximize yang ini. Nah, di sini kita dapat memasukkan nilai ataupun koefisien dari X, Y, Z pada persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kita ambil contoh dari persamaan pertama ini, misalkan koefisien dari X itu 4, kemudian Y itu 1, Z itu 1, dan hasilnya itu 7. Kemudian untuk persamaan kedua itu 4X ditambah 8Y ditambah Z sama dengan 21. Selanjutnya untuk persamaan ketiga itu 2X ditambah 1Y atau Y ditambah 5Z sama dengan 15. Kemudian kita klik run. Nah, setelah kita klik run, nanti akan muncul sampai iterasi berapa stop dengan error itu 10 pangkat min 5. Pada 3 buah persamaan ini, iterasi akan berhenti pada iterasi 9 dengan nilai X dapat dilihat 0,66 sampai seterusnya, kemudian nilai Y itu 1,9 sampai seterusnya, dan Z itu 2,33. Apabila saat kita klik run itu tidak muncul angka tersebut, maka kode atau skrip yang kita buat itu belum benar dan harus kita perbaiki. Karena ini sudah muncul angka dan juga nilai X, Y, Z, maka kode ataupun skrip yang kita buat tadi sudah benar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang video tutorial metode eliminasi Gauss-Seidel dengan menggunakan Visual Basic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.